Nama saya Gregorius Andika, NPM 16180111140. Di sini saya akan mewawancarai masyarakat mengenai persepsi mereka tentang COVID-19. Selamat menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jadi selamat sore Pak. Selamat sore. Jadi perkenalkan Pak, nama saya Gregorius Andika. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Ya. Jadi di sini saya diberikan tugas untuk mencari informasi mengenai persepsi masyarakat mengenai pandemi saat ini, yaitu COVID-19. Ya. Jadi saya izin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Sebelumnya saya izin memvideokannya ya Pak ya. Ya. Bapak tidak perlu sungkan untuk menjawab pertanyaan karena ini hanya untuk mengetahui bagaimana masyarakat mengetahui tentang pandemi saat ini. Jadi mungkin langsung saja ke pertanyaan ya Pak ya. Ya. Sebelumnya kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya Bapak Inyoman Sujata. Saya panggil Pak Nyoman saja ya. Ya. Pak Nyoman pekerjaannya apa Pak? Saya petani. Petani ya Pak ya. Ya. Jadi di pandemi saat ini kan kita tahu nih Pak, COVID-19. Apa sih yang Bapak tahu mengenai COVID-19 itu? Kalau setahu saya COVID-19 itu menurut berita di media-media ini adalah virus kata sebuah virus yang bisa membahayakan manusia atau virus corona katanya begitu. Iya. Virus corona gitu Pak ya, berbentuk virus. Iya, gitu ya. virus. Kemudian bagaimana sih aktivitas Pak Nyoman ini selama pandemi COVID-19 ini? Ya, sedikit agak terbatas. Jadi kita mengurangi adanya pertemuan berkumpul dengan masyarakat lain. Artinya kita banyak mengurangi kegiatan di luar, kebanyakan kegiatan di dalam rumah atau di rumah sendiri kan begitu. Ya, di samping itu kalau kita memang ada perlu sekali harus bertemu dengan masyarakat di luar, kita harus menjaga jarak sesuai dengan anjuran pemerintah, itu yang kita lakukan. Jadi seperti itu ya Pak ya? Iya. Mengenai Bapak untuk mengurangi aktivitas, untuk pekerjaan Bapak sendiri bagaimana Pak? Ya, karena kebetulan saya petani, tidak banyak berurusan dengan masyarakat, artinya dengan manusia ya kita tetap berjalan, tetapi kita hanya mengurangi mengadakan kegiatan-kegiatan di masyarakatnya yang kita kurangi, artinya berkaitan dengan kegiatan sosialnya. Kalau kegiatan di sawahnya biasa aja, bisa. Gitu. Jadi seperti itu ya Pak ya? Iya. Tadi kan banyak tuh yang Bapak katakan mengenai cara Bapak untuk mencegahnya ya Pak ya. Selain tadi Bapak menghindari kerumunan, apa saja mungkin cara Bapak untuk mencegah dari COVID-19 ini? Ya, kita ikuti juga anjuran pemerintah, kita banyak mencuci tangan, sering mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian air yang kita gunakan untuk mencuci adalah air yang mengalir kan gitu. Kemudian di samping itu juga selain kita mengurangi berkumpul, apalagi ya kita jaga jarak, kemudian kita menggunakan masker gitu. Lalu kita keluar rumah kita gunakan masker. Ya, itu aja yang bisa kita lakukan selama ini. Baiklah Pak, mungkin lanjut ya Pak ya. Untuk selanjutnya, apakah selama pandemi ini Bapak pernah keluar rumah selain untuk bekerja ke sawah seperti itu? Kebetulan selama ini sejak ada himbauan pemerintah artinya tidak banyak keluar rumah, artinya lebih banyak di rumah, kita hanya fokus kepada kegiatan di sawahnya. Ke pasar saja kita belum pernah sampai saat ini. Jadi bahkan untuk ke pasar saja belum pernah ya Pak ya? Nah, kebetulan kan urusan belanja itu kan ikutnya ke warung aja ya. Oh, jadi kalau untuk belanja malah ke warung? Warung kan biar dekat di lingkungan kita sendiri. Baiklah Pak, untuk tadi istri mungkin kan tadi yang
berbelanja ke warung, tadi dari bapaknya juga ke sawah. Nah, kalau bapak berpergian keluar itu apa sih yang bapak lakukan untuk mencegah dari COVID-19 ini? Ya kebetulan kita juga belum banyak keluar ya, tapi kalaupun harus nanti kita keluar, kita ya setidaknya harus menggunakan masker itu pasti. Kemudian artinya seperti tadi yang saya bilang ya, kita menghindari orang-orang yang berkumpul, walaupun ada orang kita harus menjaga jarak. Kemudian di tempat-tempat tertentu ya kita harus banyak cuci tangan, itu saja. Jadi banyak kan Pak dari berita-berita yang selama ini kita dengar. Menurut Bapak sendiri bagaimana sih upaya pemerintah saat ini, pendapat dari Bapak? Maksudnya upaya pemerintah yang mengatasi corona ini maksudnya gitu, atau memberi himbauan kepada masyarakatnya, kira-kira seperti itu. Kalau menurut saya sih himbauan pemerintah Indonesia terutama, kita bicara di Indonesia saja ya, kita tahu itu cukup baik. Artinya pemerintah betul-betul memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga diri sampai menjaga keluarga, kan itu kira-kira. Seperti kita menggunakan masker itu kan, apabila kita mungkin membawa virus atau mungkin orang lain yang membawa virus, otomatis kita bisa terhindar, kan begitu. Kemudian kalau suatu waktu kita menyentuh yang mungkin ada virusnya, kita cepat cuci tangan, kan begitu. Saya rasa himbauan pemerintah sudah baik. Sudah baik Ya, menurut saya baik. Jadi karena himbauan dari pemerintah cukup baik nih Pak. Ya. Menurut Bapak apa sih hambatan yang menyebabkan pandemi ini lambat untuk ditangani? Yang pasti kesadaran masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian berbeda-beda dalam arti ada masyarakat yang patuh pada himbauan pemerintah, kemudian menyadari bahwa itu adalah virus yang berbahaya. Di sisi lain juga mungkin kekurangan fasilitas negara mungkin untuk menangani masalah ini, ya, fasilitas berupa personalnya mungkin ya untuk menghadapi, artinya mengatasi kerumunan masyarakat yang tidak terkendali, ya, terutama kepada masyarakat yang tidak menyadari itu. Saya rasa dua sisi ini mungkin sangat berpengaruh kesadaran masyarakat, kemudian artinya kekurangan fasilitas negara untuk mengatasi itu, saya rasa begitu. Nah, bagaimana sih Pak menurut Bapak menyikapi berita-berita yang ada di media sosial ataupun di kalangan masyarakat mengenai COVID-19? Mungkin berita-berita, ada berita yang hoax seperti itu mungkin, atau berita-berita yang lainnya. Ya, kalau menurut saya artinya setiap apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu tetap akan mendapatkan hambatan dari pihak-pihak yang barangkali yang tidak tidak menyadari bahwa ini adalah kepentingan kita bersama. Saya rasa berita-berita hoax itu kan untuk persepsi orang-orang tertentu saja. Jadi kalau menurut saya sih berita yang seperti itu harusnya kita waspadai sebagai masyarakat agar kita tidak tidak terancam oleh virus ini, terutama kan gitu. Bagaimana sih Pak pendapat Bapak mengenai new normal? New normal pada pandemi saat ini. Jadi kan pemerintah mengadakan new normal pada saat ini. Kalau menurut saya sih new normal ini adalah satu langkah yang istimewa juga, karena kalau pemerintah terlalu lama mengadakan PSBB misalnya, barangkali akan menghambat kegiatan-kegiatan masyarakat. Tapi kalau dilaksanakan new normal ini bisa disikapi oleh masyarakat, apakah itu perusahaan dan sebagainya, disikapi dengan benar, saya rasa pengaruh daripada virus corona ini tetap teratasi. Karena di dalam new normal ini kan kita tetap akan menjaga jarak, menggunakan masker, atau kita mengurangi juga bekerja yang berkumpul dan sebagainya, kan seperti itu. Tetap aja kita sudah melakukan PSBB. Menurut saya new normal bagus itu. Biar pemerintah ini, artinya masyarakat ini kegiatannya, aktivitasnya mulai berjalan lagi, tapi aman dari virus, kan begitu.
Baiklah Pak, mungkin terakhir pertanyaan saya, apa sih harapan dari Pak Nyoman untuk kedepannya dalam pandemi COVID-19 ini? Yang pasti kita sebagai masyarakat tetap berharap agar supaya virus ini cepat teratasi, yang kemudian kita berharap juga kepada pemerintah tidak usah bosan-bosannya untuk memberi himbauan kepada masyarakat agar supaya memang benar-benar virus ini bisa kita hanguskan dari Indonesia ini dan bahkan di dunia ini. Baiklah Pak, mungkin sekian yang dapat saya tanyakan kepada Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama, terima kasih. Selamat sore Pak. Selamat sore. Demikianlah wawancara saya kepada Bapak Nyoman mengenai persepsi masyarakat tentang COVID-19. Kawan-kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.